Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Rahma Safira dengan NIM 100112820250047 dari kelas Ilmu Kesehatan Masyarakat A tahun 2020. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tugas pada mata kuliah Epidemiologi Penyakit Menular dengan dosen pengampu Ibu Veranita Utama SKM MKes tentang demam berdarah denggi atau DBD. Oke, langsung saja ke penjelasannya. Pengertian dari demam berdarah denggi atau DBD merupakan penyakit yang banyak ditemukan di sebagian besar wilayah tropis dan subtropis. DBD ditularkan ke manusia melalui gigitan nyamuk yang terinfeksi, khususnya nyamuk Aedes aegypti dan A. albopictus yang terdapat di hampir seluruh pelosok di Indonesia. Epidemiologi DBD. DBD adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus denggi dan mengakibatkan spektrum manifestasi klinis yang bervariasi antara yang paling ringan, demam denggi atau DD, DBD, dan demam denggi yang disertai renjatan atau dengue shock syndrome atau disingkat DSS. Host alami dari DBD adalah manusia. Agennya adalah virus denggi yang termasuk ke dalam famili Flaviridae dan genus Flavivirus, terdiri dari 4 serotipe, yaitu DEN1, DEN2, DEN3, dan DEN4. Environment dari DBD, dalam 50 tahun terakhir ini, kasus DBD meningkat 30 kali lipat dengan peningkatan ekspansi geografis ke negara-negara baru, dan dalam dekade ini, dari kota ke lokasi pedesaan. Penderitanya banyak ditemukan di sebagian besar wilayah tropis dan subtropis. Patogenesis DBD. Nyamuk Aedes yang sudah terinfeksi virus denggi akan tetap infektif sepanjang hidupnya dan terus menularkan kepada individu yang rentan pada saat menggigit dan menghisap darah. Setelah masuk ke dalam tubuh manusia, virus denggi akan menuju organ sasaran yaitu sel Kupffer hepar, endotel pembuluh darah, nadus limfatikus, sumsum tulang, serta paru-paru. Beberapa penelitian menunjukkan sel monosit dan makrofag mempunyai peran pada infeksi ini, dimulai dengan menempelnya dan masuknya genom virus ke dalam sel dengan bantuan organel sel dan membentuk komponen perantara dan komponen struktur virus. Setelah komponen struktur dirakit, virus dilepaskan dari dalam sel. Infeksi ini menimbulkan reaksi imunitas protektif terhadap serotipe virus tersebut, tetapi tidak ada cross protektif terhadap serotipe virus lainnya. Penyebab dan faktor resiko demam berdarah. Kedua nyamuk penyebab DBD biasanya menginfeksi seseorang di pagi sampai sore hari menjelang petang. Penularan terjadi saat nyamuk menggigit dan menghisap darah seseorang yang sudah terinfeksi virus denggi. Ketika nyamuk tersebut menggigit orang lain, maka virus akan tersebar. Bisa dibilang, nyamuk berperan sebagai medium pembawa, yaitu karir virus denggi tersebut. Selain gigitan nyamuk, demam berdarah dipicu oleh faktor risiko tertentu. Yang pertama, pernah mengalami infeksi virus denggi sebelumnya. Kedua, tinggal atau berpergian ke daerah tropis. Ketiga, bayi, anak-anak, orang lanjut usia, dan orang yang dengan kekebalan tubuh lemah. Selanjutnya, gejala DBD. Gejala DBD diantaranya 1. Demam tinggi mencapai 40 derajat Celcius. 2. Nyeri kepala berat. 3. Nyeri pada sendi, otot, dan tulang. 4. Nyeri pada bagian belakang mata. 5. Nafsu makan menurun. 6. Mual dan muntah. 7. Pembekakan kelenjar getah bening. 8. Ruam kemerahan sekitar 2-5 hari setelah demam. 7. Kerusakan pada pembuluh darah dan getah bening. 8. Pendarahan dari hidung, gusi, atau di bawah kulit. Komplikasi dari DBD. Tanda pendarahan seperti mimisan, tekanan darah menurun, kulit basah dan terasa kering, denyut nadi melemah, frekuensi buang air kecil menurun, dan jumlah urin yang keluar sedikit. Pencegahan dari DBD.
Pertama, memberantas sarang nyamuk yang dilakukan dalam 2 kali pengasapan insektisida atau fogging dalam jarak 1 minggu. Kedua, menguras tempat penampungan air seperti bak mandi minimal setiap minggu. Ketiga, menutup rapat tempat penampungan air. Keempat, mengatur cahaya yang cukup di dalam rumah. Kelima, memasang kawat anti nyamuk di ventilasi rumah. Keenam, menanam tumbuhan pengusir nyamuk. Ketujuh, menghentikan kebiasaan menggantungkan pakaian. Kedelapan, menghindari wilayah daerah yang rentan terjadi infeksi. Next, pengobatan DBD. Pengobatan DBD dapat dilakukan oleh beberapa cara. Pertama, cegah dehidrasi dengan banyak minum air putih. Kedua, mencukupi waktu istirahat. Ketiga, konsumsi obat penurun panas yang relatif aman dan dianjurkan oleh dokter. Keempat, menghindari konsumsi obat-obatan pereda nyeri. Hal ini dikarenakan obat-obatan tersebut dapat menimbulkan komplikasi pendarahan. Kelima, pantau frekuensi buang air kecil dan jumlah urin yang keluar. Baiklah, ini beberapa referensi yang saya pakai dalam materi di video ini. Bisa dilihat pada layarnya. Nah, baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan mengenai demam berdarah denggi atau DBD dapat dipahami dan bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.